Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kita akan membaca doa dahulu sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk di bab 4 yaitu Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman hidupku. Jadi yang kita pelajari di situ Al-Qur'an dan hadis, nanti kita lihat kedudukan Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam, kemudian kedudukan hadis, kemudian kedudukan ijtihad. Habis itu baru kita ketahui dan peroleh nilai dan perilaku. Kemudian setelah mempelajari itu kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, kemudian hadis sebagai pedoman hidup, dan ijtihad sebagai pedoman hidup. Oke, kita lanjutkan. Oke, ya, jangan ada fotokopi, bisa disimak. Jika di sini kurang jelas bisa disimak di fotokopian. Yang pertama, memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Jadi di situ sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam, sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Hal tersebut menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Ia juga menjadi pusat tempat mengalirnya sesuatu. Oleh karena itu, sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar dan mutlak. Dinamis maksudnya Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja dan kepada siapa saja. Benar artinya Al-Quran mengandung kebenaran yang dibuktikan dengan fakta dan kejadian yang sebenarnya. Mutlak artinya Al-Quran tidak diragukan lagi kebenarannya, serta tidak akan terbantahkan. Jadi di situ sifat dari Al-Quran yaitu dinamis, benar, dan mutlak. Adapun yang menjadi sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Oke, kita belajar Al-Quranul Karim. Ya, yang pertama, pengertian Al-Quran di sini berasal dari kata khonda'a atau yakhrau, khiraatan, Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lilatil hiya aqwamu wa yubashirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati inna lahum ajrun kabir. Artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan,
bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 9. Kemudian kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Jadi di situ sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Kemudian sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Itu kedudukannya. Kemudian kandungan hukum dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama akidah atau keimanan. Nah, akidah atau keimanan yaitu keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang goib yang terangkum dalam rukun iman, arkanu iman, yaitu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab suci Allah, kemudian kepada Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Kemudian yang kedua syariah atau ibadah. Hukum ini mengatur tentang tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Al-Khaliq, pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang disebut ibadah mahdah, maupun yang berhubungan dengan sesama makhluknya, yaitu ibadah khairu mahdah. Ilmu yang mempelajari tata ibadah dinamakan ilmu fikih. Nah, jadi di sini syariah atau ibadah ini ada ibadah kepada Allah, kemudian hubungan antara manusia dengan Allah, kemudian hubungan antara manusia dengan manusia, sesama manusia ya. Kemudian yang pertama ada hukum ibadah. Hukum ini mengatur bagaimana seharusnya melaksanakan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Hukum ini mengandung perintah untuk mengerjakan pertama sholat, ingat sholat, kemudian haji, zakat, puasa, dan yang lainnya. Kemudian yang hukum kedua yaitu hukum muamalah. Nah, hukum muamalah ini mengatur interaksi antara manusia dengan sesamanya. Nah, jadi di sini hukumnya berisi tentang tata cara jual beli, kemudian hukum pidana, hukum perdata, kemudian hukum warisan, pernikahan, politik, dan masih banyak yang lain. Nah, tadi kalau hukum ibadah itu berarti hubungan manusia langsung dengan Allah. Hukum muamalah berarti sesama manusia. Kemudian akhlak dan budi pekerti. Selain berisi hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi tentang hukum-hukum akhlak. Nah, jadi bagaimana cara berakhlak atau berperilaku kepada Allah, kemudian kepada sesama manusia, kemudian akhlak terhadap makhluk Allah yang lain. Yang lain misalnya kepada hewan, kepada tumbuhan. Kemudian berakhlak yaitu tuntunan dalam hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak, mulai dari gerakan, mulut, atau ucapan, tangan, dan kaki. Kemudian yang berikutnya di sini ada hadis atau sunnah. Pengertian hadis atau sunnah. Pengertiannya yaitu secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takhrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, jadi kalau hadis tadi ucapan, sunnah yaitu apa yang dikerjakan, yang menjadi sumber hukum Islam. Hadis dalam arti perkataan atau ucapan Rasulullah SAW terdiri atas beberapa bagian,
yang saling terkait satu sama lain. Bagian-bagian tersebut yaitu sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita sekarang ini. Kemudian matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rawi, yaitu orang yang meriwayatkan hadis. Nah, jadi sanad yang menyampaikan, matan yaitu isi atau materi hadis, kemudian rawi yaitu yang meriwayatkan hadis. Kedudukan hadis dan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Jadi di situ kedudukannya yaitu berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Yang pertama kedudukannya tadi Al-Quran, kemudian yang kedua yaitu hadis dan sunnah. Jika perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sasaran berikutnya adalah hadis. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah dipenggal ya. Lanjutannya saja. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Artinya bla bla bla, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Nah, jadi yang diberikan berarti ajaran apa, contoh apa yang diberikan Rasul kita harus terima atau kita harus kerjakan, sedangkan yang dilarang harus kita tinggalkan. Ada di Quran surat Al-Hasyr surat ke-59 ayat 7. Nah, di sini juga ada dalam firman Allah yang lain di Quran surat An-Nisa surat keempat ayat ke-80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuti'i rasula faqad ata'allaha wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiz. Artinya, barang siapa menaati Rasul atau Muhammad SAW, maka sesungguhnya ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa berpaling darinya, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Muhammad untuk menjadi pemelihara mereka. Oke, jadi kalau kita menaati segala sesuatu yang dikerjakan Rasul, berarti kita sudah menaati aturan yang Allah berikan. Tapi kalau kita berpaling dari Muhammad, berarti sama saja kita juga berpaling dari Allah. Makna dari isi surat An-Nisa ayat 80. Oke, yang berikutnya fungsi hadis terhadap Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Pembawa risalah berarti seperti Allah memberikan kepercayaan dari Rasul ini, kemudian disampaikan kepada seluruh umatnya, sampai umat yang sekarang ini, kita umat yang sekarang, menjelaskan ajaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran kepada umat manusia. Oleh karena itu hadis berfungsi untuk menjelaskan, bayan, serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Jadi hadis ini sebagai pemerkuat dari Al-Quran. Kemudian fungsi hadis terdapat Al-Quran dapat dikelompokkan menjadi 4 terhadap Al-Quran ya. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Nah, jadi lebih diperinci lagi yang sifatnya masih umum. Kemudian yang berikutnya, memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Memperkuat berarti semakin memperjelas. Kemudian yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita membaca arti suatu ayat itu kan kadang kurang paham.
bisa diperjelas di hadis, atau kita mencari sebanyak-banyak guru mengaji, orang yang ilmu agamanya lebih luas. Kemudian menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran, berarti membuat pernyataan baru yang sebagai solusi untuk umat manusia yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kemudian macam-macam hadis, yaitu yang pertama ada hadis mutawatir, hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Contoh hadisnya yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An ani hurairah ta'khula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba alayya muta'ammida fala yatashawwaq maq'adahu minan nar. Nah, jadi di situ Rahul Bukhari wa Muslim. Nah, jadi hadis riwayat Bukhari Muslim. Di situ bunyinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Allah Subhanahu wa taala bersabda, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka. Nah, itu contoh hadis mutawatir. Kemudian yang kedua, hadis masyhur. Hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in, sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Contoh hadis ini adalah hadis yang artinya orang Islam adalah orang-orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Di situ ada di hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Kemudian hadis ahad. Hadis ahad yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkannya atau perawi, hadis dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama hadis sahih, kemudian hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis ma'udu. Sahih yaitu diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah atau hujah. Kemudian hadis hasan yaitu diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih, hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. Kemudian hadis dhaif yaitu tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah, sebagai motivasi. Jadi bisa juga jadi hadis. Kemudian yang keempat, hadis ma'udu, hadis yang bukan bersumber pada Rasulullah atau hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum. Hadis ini tertolak. Oke ya, itu. Kemudian kita masuk di ijtihad yang terakhir ini. Sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis. Pengertian ijtihad yaitu dalam bahasa Arab istahada yastahidu ijtihadan, yang artinya mengerjakan segala kemampuan, bersungguh-sungguh, mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal.
Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Orang melakukan ijtihad dinamakan mujtahid. Syarat berijtihad yaitu yang pertama, memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam, memiliki pengalaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih dan tarik atau sejarah, memahami cara merumuskan hukum istinbat, kemudian memiliki keluhuran akhlak mulia. Yang ketiga, kedudukan ijtihad yaitu kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Jadi yang ketiga, yang ijtihad berarti setelah kita lihat tadi Al-Quran, hadis, kemudian ijtihad. Bentuk-bentuk ijtihad yaitu ijma. Jadi di situ ijma kesepakatan para ulama ahli ijtihad dalam memutuskan suatu perkara atau hukum. Contoh ijma di masa sahabat adalah kesepakatan untuk menghimpun wahyu ilahi yang berbentuk lembaran-lembaran terpisah menjadi satu mushaf Al-Quran yang seperti kita saksikan sekarang ini. Kemudian qiyas mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Contoh qiyas yaitu mengharamkan hukum minuman keras selain khamir seperti brandy, whisky, topi miring, vodka, dan narkoba karena memiliki kesamaan sifat dan karakter dalam khamir, yaitu memabukkan. Kemudian yang ketiga, maslahah mursalah, penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan atau suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariat Islam. Misalnya, seseorang wajib mengganti atau membayar kerugian atas kerugian kepada pemilik barang karena kerusakan di luar kesepakatan yang telah ditetapkan. Kemudian pembagian hukum Islam. Para ulama membagi hukum ke dalam dua bagian, yaitu taklifi dan wad'i. Taklifi yaitu tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perintah dan larangan. Wad'i yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sebab, syarat atau penghalang bagi adanya sesuatu. Oke, yang taklifi dulu. Taklifi yaitu yang pertama, hukum ada 5 ya. Wajib itu berarti jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Misalnya perintah wajib untuk sholat, jadi kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Kemudian sunnah. Kalau sunnah di sini jika dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidaklah berdosa, berarti tidak apa-apa, tapi lebih bagus kalau kita kerjakan. Misalnya di situ ibadah sholat rawatib, kemudian puasa Senin Kamis, dan masih banyak lainnya, sholat duha, sholat tahajud, kemudian sholat hajat, sholat tobat, masih banyak lain. Kemudian yang ketiga, haram atau tahrim. Nah, di situ kalau haram berarti jika dikerjakan mendapat dosa, jika ditinggalkan mendapat pahala. Jadi contohnya larangan minum minuman keras, narkoba, khamir, larangan berzina, larangan berjudi, dan sebagainya. Jadi haram itu kalau kita kerjakan berdosa, kita tinggalkan berpahala. Kemudian makruh. Makruh ini di sini sesuatu yang dibenci atau tidak disukai, konsekuensinya jika dikerjakan tidaklah berdosa. Sedangkan jika ditinggalkan mendapat pahala. Misalnya mengkonsumsi makanan yang beraroma tidak sedap karena zatnya atau sifatnya. Misalnya makan jengkol itu tidak dilarang. Tapi kalau kita tidak memakan dapat pahala. Kita makan juga tidak apa-apa. Kemudian mubah yaitu sesuatu yang boleh untuk dikerjakan
dan boleh untuk ditinggalkan. Jadi tidaklah berdosa dan berpahala jika dikerjakan ataupun ditinggalkan. Ditinggalkannya misalnya di situ makan roti, minum susu, tidur di kasur dan sebagainya. Oke ya, jadi di situ dalam Al-Qur'an, hadis, ijtihad di situ mengandung hukum Islam yang dapat merubah perilaku kita atau ada penerapan perilaku mulia. Yang pertama, gemar membaca dan mempelajari Al-Qur'an dan hadis baik ketika sedang sibuk ataupun santai. Kemudian berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan hadis. Kemudian selalu mengkonfirmasi segala persoalan yang dihadapi dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis. Kemudian mencintai orang-orang yang senantiasa berusaha mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian kritis terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dengan terus-menerus berupaya agar tidak keluar dari ajaran-ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Membiasakan diri berpikir secara rasional, kemudian aktif bertanya dan berdiskusi dengan orang-orang yang dianggap memiliki keahlian agama dan akhlak mulia. Kemudian berhati-hati dalam bertindak dan melaksanakan sesuatu, apakah hal tersebut boleh dikerjakan ataukah hal tersebut boleh ditinggalkan. Kemudian selalu berusaha keras untuk mengerjakan segala kewajiban dan meninggalkan segala larangan. Membiasakan diri untuk mengerjakan ibadah sunnah sebagai upaya untuk menyempurna ibadah wajib karena khawatir belum sempurna. Oke, materi hari ini sampai di sini. Kalian bisa kerjakan uji pemahaman di halaman 62. Terus yang di tabel ini kalian tinggal checklist saja ya, dicentang saja. Oke, hari ini sampai di sini dulu. Silahkan dikerjakan. Kalau sudah kerjakan silahkan absen. Materi hari ini sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan surat Wal Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.